Mendengar perkataan Kevin, Clara, ibunya, dan Farel saling berpandangan. Kevin lalu berkata, "Ada apa, Clara? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" Clara kemudian berkata dengan tegas, "Bukan, dia bukan teman ayahku ataupun pamanku, tetapi dia adalah suamiku, Kevin." Perkataan Clara itu membuat Kevin terkejut. Dan perkataan Clara itu tidak hanya didengar oleh Kevin, melainkan oleh hampir semua orang yang saat itu berada di dekat Clara. "Suami?" kata orang-orang itu sambil berbisik. Clara pun kaget melihat orang-orang di sekelilingnya yang saat itu sedang menatapnya penuh dengan tanda tanya. Clara menarik napas panjang, lalu menatap Farel. Inilah saatnya Clara mengatakan yang sebenarnya tentang pernikahannya dengan Farel. Clara menggenggam tangan Farel lalu berkata kepada semua orang yang saat itu sedang melihatnya, "Iya, laki-laki yang saat ini sedang berdiri di sampingku adalah suamiku. Dia adalah suamiku. Kami sudah menikah beberapa bulan yang lalu, dan aku sangat bahagia menikah dengannya. Aku adalah wanita yang sangat beruntung memiliki suami seperti dia." Lagi-lagi perkataan Clara itu membuat semua orang tercengang, tak berkata apapun, kecuali Kevin dan Adis yang terlihat begitu bahagia mendengar perkataan Clara. Kevin tertawa terbahak-bahak. "Clara, Clara, kenapa? Kenapa kamu harus berbohong? Kenapa kamu harus membohongi semua orang dengan perkataanmu itu?" kata Kevin. Clara hanya terdiam. Dia hanya menggelengkan kepalanya, tak mengerti maksud perkataan Kevin. Kevin kembali berkata, "Dengar Clara, aku tidak akan percaya apapun tentang perkataanmu. Karena aku tahu apapun yang kamu katakan saat ini hanyalah untuk mengelabuiku, agar aku berhenti mengejarmu. Tapi dengar Clara, aku tidak akan pernah berhenti berjuang untuk mendapatkan cintamu. Karena di hatiku hanya ada kamu, Clara." Clara menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Kevin, "Kevin, sampai mati pun aku tak akan pernah mencintaimu. Lagi pula, sadarlah, aku sudah punya suami, jadi berhentilah mengejarku. Masih banyak wanita lain yang lebih baik daripada aku, Kevin." Tetapi Kevin tetap pada pendiriannya. "Tidak, aku tidak akan putus asa, dan aku akan terus berusaha untuk mendapatkan cintamu, Clara. Di hadapan ibumu, aku berjanji bahwa aku akan mendapatkanmu bagaimanapun caranya." Mendengar perkataan Kevin, Clara mengajak Farel dan ibunya untuk meninggalkan tempat itu. "Farel, ibu, ayo kita tinggalkan tempat ini." Ketika di mobil, ibu Clara berkata kepada Clara, "Clara, ibu sungguh terharu dan bangga padamu, nak. Kamu bisa mengatakan itu di hadapan semua orang. Ibu bahagia sekali, Clara." Clara hanya tersenyum kepada Farel, yang saat itu terus menatapnya tanpa berkata apapun. Farel hanya mampu memandang istrinya dan menyentuh wajahnya. Clara tertunduk lalu kembali menatap Farel.
Maafkan aku jika selama ini aku telah melakukan suatu kesalahan, Farel. Kesalahan yang sangat besar. Aku telah menyembunyikan pernikahan kita. Dan inilah saatnya mereka tahu bahwa kamu adalah suamiku. Aku mencintaimu, Farel. Mendengar perkataan Clara, ibu Clara menutup mulutnya karena begitu terkejut. Namun ia sangat bahagia mendengar perkataan putrinya. Begitu pula dengan Farel. Dia begitu terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Clara. Sebelum Farel mengatakan sesuatu, Clara langsung memeluknya dan menangis dalam pelukannya. Aku mencintaimu, Farel. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak akan pernah mendapatkan laki-laki sebaik dirimu. Aku sangat beruntung. Aku sangat beruntung memilikimu. Andai saja ayah masih di sini, aku akan bersimpuh di kaki ayah dan mengucapkan terima kasih padanya karena telah memilih seorang laki-laki yang sangat baik untuk menjadi suamiku. Mendengar perkataan Clara, Farel dan ibunya menangis terharu. Farel mendekap tubuh Clara begitu erat sambil menangis. Farel kemudian mengecup kening Clara. Ibu Clara pun ikut memeluk Farel dan Clara sambil menangis terharu. Setelah suasana haru dan bahagia itu, Farel mengajak Clara dan ibunya ke suatu tempat. Di tempat itu, Farel dan ibu Clara merayakan pesta kecil-kecilan untuk Clara. Ketika itu mereka tampak begitu bahagia. Setelah pesta kecil-kecilan itu dan juga setelah mereka makan bersama, Farel pamit kepada Clara dan ibunya. Clara, aku akan pergi sebentar. Aku ada urusan yang harus aku selesaikan. Setelah semuanya selesai, aku akan kembali ke sini untuk menjemput kalian. Atau mungkin kalian ingin ke suatu tempat. Aku bisa mengantar kalian sekarang, kata Farel. Ibu Clara berkata, "Tidak, Farel, pergilah. Kami akan tetap di sini. Kami akan bersenang-senang di sini. Iya kan, sayang?" Clara pun tersenyum. "Iya, Farel, pergilah. Aku dan ibu akan tetap di sini. Kami akan menghabiskan waktu di sini sampai kamu menjemput kami," kata Clara. Farel tersenyum mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu ya. Dah." Setelah itu Farel pun pergi meninggalkan Clara dan ibunya. Di sepanjang jalan, Farel terus teringat tentang kejadian di saat Clara mengakuinya sebagai suami di hadapan semua teman-temannya. Tanpa terasa air mata Farel menetes di kedua pipinya. Dia begitu bahagia dengan apa yang telah Clara lakukan untuknya. Dia tidak menyangka Clara bahkan mengatakan cinta padanya dan mengakuinya sebagai suami di depan semua teman-temannya. Akhirnya harapan dan doa Farel kini telah terkabul. Saat malam hari tiba, Farel menelpon Clara. "Halo Clara, maaf, aku terlambat untuk menjemputmu." Bersama dengan ibunya, Clara tersenyum bahagia. "Tidak apa-apa, Farel. Aku dan ibu sedang menikmati kebersamaan kami di sini." Farel bahagia mendengarnya, lalu kembali berkata kepada Clara, "Baiklah Clara, kalau begitu aku akan ke sana sekarang untuk menjemput kalian." Clara mengangguk. "Baiklah Farel, kami akan menunggumu," jawab Clara. Ibu Clara bertanya kepada Clara, "Ada apa sayang?" Clara menjelaskan kepada ibunya
bahwa Farel akan menjemput mereka. Tidak apa-apa, Ibu. Farel hanya meminta maaf karena terlambat menjemput kita. Tetapi sebentar lagi dia akan datang untuk menjemput kita, Ibu. Clara dan ibunya kembali berbincang-bincang setelah melakukan berbagai macam hal di tempat itu. Setelah mengantar ibu Clara, Farel membawa Clara pulang. Namun Clara tampak heran karena Farel tiba-tiba saja mengajaknya ke taman rumah mereka. "Farel, ada apa? Kenapa kita ke sini?" kata Clara. Farel meraih tangan Clara lalu berkata, "Tidak ada apa-apa, Clara. Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu padamu. Ayo, ikutlah denganku." Clara pun berjalan mengikuti Farel. Tangan Farel begitu erat menggenggam tangannya, hingga tibalah mereka di suatu tempat. Di tempat itu terlihat begitu indah. Lilin berjajar rapi membentuk hati. Bulan dan gemerlapnya bintang di langit menghiasi indahnya malam itu. Clara yang masih berdiam diri begitu terpaku melihat kejutan yang diberikan oleh Farel. Farel kembali meraih tangan Clara dan menggenggamnya, lalu mengajak Clara memasuki lilin-lilin yang berjajar membentuk hati. Ketika berada di dalam bentuk hati itu, Farel terus memandang Clara dan menatapnya dalam-dalam. Clara terlihat salah tingkah dengan tatapan Farel, sehingga tak lama kemudian kedua tangan Farel merangkul tubuh Clara dan mendekapnya. Farel kemudian mencium kening, mata, dan pipi Clara, membuat Clara memejamkan matanya. Setelah itu, Clara dan Farel saling berpandangan. Lalu keduanya saling berpandangan tanpa mereka sadari. Tiba-tiba saja kedua bibir mereka menyatu. Farel menyentuh wajah Clara begitu lembut. Begitu juga dengan Clara. Tangan Clara yang tadinya hanya berada di dada Farel, kini berada di wajah Farel. Kedua bibir itu saling beradu cukup lama. Kedua tubuh itu tak terpisahkan jarak sedikit pun, sehingga membuat keduanya bergetar begitu merasakan syahdunya cinta mereka. Saat itu tiba-tiba saja Farel menggendong Clara dan membawanya ke kamar. Clara seakan pasrah dengan apa yang akan dilakukan oleh Farel kepadanya malam itu.